Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang bertemu kembali dalam renungan pagi di masa pandemi ini. Saudara sekalian, HUT gereja kita telah kita rayakan hari Minggu kemarin. Dan karena itu, mulai hari ini saya akan kembali mengajak saudara untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan yang merupakan seri dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan kita kembali sekarang yang notabene khotbah di Bukit ini sudah hampir selesai. Kita sampai di pasal 7 ayat 15 sampai 20 yang saya beri tema para nabi palsu, atau dalam konteks yang bisa berarti para hamba Tuhan palsu, atau juga bisa berarti Kristen yang palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara sekalian, yang kita bicarakan mengenai para nabi, bangsa yang mengenal para nabi sejak dahulu itu adalah bangsa Israel, karena bangsa Israel memang adalah bangsa yang mengenal Tuhan Allah. Dan pada zaman dulu sebelum ada percetakan, belum ada berbagai literatur seperti sekarang, maka Tuhan memakai apa yang namanya para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus, kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan sabda atau kehendak Tuhan kepada umat Israel. Biasanya para nabi memakai pakaian khusus sehingga mudah dikenali. Misalnya seperti Nabi Elia itu selalu memakai jubah berbulu, jubah yang dibuat dari kulit domba yang bulunya masih ada di situ. Nah, saudara, nabi dalam konteks zaman sekarang itu sesungguhnya sudah tidak ada. Yang ada adalah para pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar. Efesus 4 ayat 11. Nabi dan Rasul itu tinggal fungsinya. Jadi para hamba Tuhan, para gembala, para penginjil itu tidak dalam jabatan Nabi, karena memang Nabi sudah tidak ada. Nabi terakhir yang disebut itu adalah Nabi Agabus dalam Kisah Rasul 21 ayat 10. Sudah itu tidak ada lagi Nabi yang disebut dalam kitab suci. Tetapi sekali lagi, para hamba Tuhan itu bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan suara kenabian atau suara kerasulan. Dan yang sangat menarik, banyak juga orang-orang yang berpakaian seperti nabi, walaupun sesungguhnya bukanlah nabi. Yang disoroti Tuhan Yesus di sini adalah orang-orang yang mengaku nabi, berpakaian seperti nabi, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang yang dipilih Tuhan untuk tugas itu. Bahkan bisa jadi mereka belum orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Inilah yang disebut nabi palsu. Lalu bagaimana orang mengenal nabi palsu? Saudaraku, dalam beberapa penjelasan para ahli mengatakan, yang pertama, ciri nabi palsu itu adalah mereka berbicara seolah-olah sebagai nabi, tetapi hanya demi untuk mendapat penghasilan kehidupan. Dalam bahasa teologis kita sering sebut, inilah hamba Tuhan, profesionalisme. Profesional itu penting, dan seorang hamba Tuhan idealnya profesional. Tapi kalau isme itu, profesionalisme itu menandakan bahwa hamba Tuhan itu hanya melayani demi uang, untuk kepentingan sendiri. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22, ada kisah nabi-nabi palsu. Jumlahnya fantastis, 400 orang. Yang diundang oleh Raja Ahab, Raja Israel, dan dimintai pendapat apakah Ahab boleh maju berperang melawan, merebut kembali Ramot Gilead atau tidak. Nabi-nabi ini, wah, berapi-api. Maju dan menanglah. Pasti menang. Lalu Yosafat, Raja Yehuda, yang kebetulan berkunjung waktu itu, bertanya, tidak adakah Nabi Tuhan di sini? Lalu akhirnya pendek kata, kemudian dipanggillah Mika, Nabi Tuhan. Dan Mika mengatakan bahwa dia melihat orang-orang Israel lari tunggang langgang seperti domba tanpa gembala. Sedekia, kepala nabi itu memukul Mika. Tapi saudaraku, orang-orang
yang disebut nabi palsu itu hanya menyampaikan hal yang menyenangkan hati raja, karena mereka punya kepentingan, punya keuntungan diperoleh dari raja, bukan menyuarakan suara Tuhan. Yang kedua, saudaraku, demi prestise. Jadi ada hamba Tuhan itu yang demi prestise. Karena ada seorang hamba Tuhan yang lain, dia tinggal di Bandung, tapi dia melayani di Sragen. Nah, alasannya karena istrinya punya pekerjaan, punya penghasilan, dia sendiri tidak punya pekerjaan, lalu dia mengambil alih gereja yang notabene dari kampung halamannya, yang kebetulan kosong, tapi tidak realistis. Dia datang dari Bandung, Sabtu pagi, lalu Minggu malam balik ke Bandung. Dan tentu saja dia sudah sangat lelah, sudah sangat payah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gembala yang harus menjaga domba-domba seperti ini? Dia hanya prestise, cari nama bagi dirinya sendiri. Saru didengar orang, istrinya bekerja, dia tidak. Dan yang ketiga, nabi palsu itulah nabi yang hanya menyampaikan ide-ide sendiri, atau mendengar filsafat ini dan itu, ajaran ini dan itu, comot sana, comot sini, lalu dikatakan itu sebagai firman Tuhan, yang menyesatkan, yang malah merusak kehidupan orang beriman. Jadi saudaraku, kekristenan yang benar adalah kekristenan yang bisa dilihat dari buahnya. Dan kami akan bicarakan di seri berikutnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena bisa bersama merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih karena kami diingatkan tentang kekristenan yang sejati, yang bisa dilihat dari buahnya. Tuhan memberkati jemaatmu semuanya, Tuhan memberkati negeri kami dalam masa pandemi, supaya bisa diatasi, ekonomi dipulihkan kembali, dan suasana damai tentram dinikmati. Berkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.